Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Touarugagaku no Accelerator. Anime ini menceritakan Esper paling kuat yang menjalankan rehabilitas di rumah sakit. Dia telah kehilangan kemampuan motoriknya karena ada peluru yang bersarang tepat di kepalanya. Meskipun sedang menjalankan rehabilitas sebagai pemilik kekuatan super paling kuat, maka ada saja permasalahan yang dia hadapi, seperti diincar oleh penjahat, organisasi kegelapan, dan kejadian-kejadian yang membahayakan. Semuanya diawali ketika pria berambut putih mencoba untuk merusak salah satu pesawat terbang. Namun karena kekuatannya tidak keluar, maka dia pun loncat lalu kembali memasuki rumah sakit. Di sana dia dinasehati oleh gadis kecil karena telah berkeliaran di saat hari penting. Gadis kecil yang menyebut dirinya Misaka memaksa dia untuk merayakannya, tapi pria itu tidak memperdulikannya, lalu meninggalkannya untuk melakukan pemeriksaan. Ketika perbannya dibuka, dia diberitahu bahwa peluru yang bersarang di kepalanya menyebabkan kerusakan otak. Dokter itu menanyakan beberapa hal seperti nama dan latar belakangnya. Lalu, pria berambut putih ini menjawab, dia memiliki nama Accelerator, salah satu Esper level 5 yang menjadi peringkat nomor 1 di kota akademi. Dia mempunyai beberapa kemampuan, yaitu mengendalikan vektor, momentum, panas, dan aliran listrik. Dirinya pernah ikut serta dalam proyek peningkatan level, sehingga pada akhirnya akselerator harus bergantung pada peralatan khusus untuk bisa berjalan atau berbicara dengan normal. Sate, Accelerator-kun, yabai shujutsu no ojikan desu yo! Sementara itu, pasukan keamanan bernama Anti-Skill mendatangi rumah sakit untuk melakukan penyelidikan karena terjadi pembobolan di fasilitas penelitian. Kabarnya senjata rahasia yang mereka kembangkan di fasilitas itu telah dicuri. Setelah menyelidiki penelitian yang serupa, ternyata senjata itu diciptakan untuk melawan akselerator, sehingga kemungkinan besar pencuri senjata itu akan datang lalu menyerang akselerator. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke rumah sakit. Pasukan keamanan mencoba untuk menghentikannya dengan damai, tapi kelompok pencuri itu tidak mendengarkannya, sehingga terjadi pertempuran di tempat tersebut. Accelerator datang dengan menghancurkan dinding. Dia sangat terganggu dengan suara pertarungan yang sangat berisik. Pada awalnya dia mengira bertarung dengan mereka akan sangat mudah, namun ketika Misaka dalam bahaya, Accelerator melindunginya sehingga dia terluka dan pencuri itu berhasil mendapatkan sampel darahnya. Akselerator tidak ingin diremehkan oleh orang lemah seperti mereka. Maka dari itu dia pun pergi ke tempat persembunyiannya. Setelah sampai di tempat persembunyian, beberapa pilar dihancurkan dengan harapan bisa mengenainya. Tapi pada saat itu, akselerator sama sekali tidak terluka. Dia juga telah mengetahui cara untuk mengatasinya. Dia bisa langsung mengetahui kelemahan lawan, sehingga dia pun bisa menyerang balik dengan mengeluarkan kekuatan super yang dia miliki. Kasus pencurian pun berhasil diatasi. Akselerator kembali ke rumah sakit lalu menyerahkan semuanya kepada pihak keamanan. Namun di lain tempat ada seorang perempuan yang gagal dalam percobaan bunuh diri. Tapi karena dia adalah penjahat berkekuatan super, sekelompok orang yang menemukannya mencoba untuk memanfaatkannya dengan cara membunuhnya. Kemudian dijadikan senjata khusus untuk melawan Esper lain. Kemudian di suatu malam ada seseorang yang memasuki rumah sakit. Perempuan itu membawa foto yang terlihat seperti foto Misaka kecil. Pasukan keamanan mengejarnya hingga memasuki kamar akselerator, tapi dia baru menyadarinya ketika petugas keamanan berhasil menangkapnya. Ketika berhadapan dengan petugas keamanan, akselerator menyadari bahwa mereka bukan berasal dari Anti-Skill. Ternyata mereka adalah petugas keamanan palsu yang berani melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, akselerator diserang oleh mereka karena dia mencoba untuk menghalanginya. Namun semua serangan yang diluncurkan tidak dapat melukainya. Selain itu, akselerator juga berhasil menghancurkan senjata terkuat yang mereka miliki. Ketika pasukan keamanan yang sesungguhnya datang, akselerator menceritakan apa yang sedang terjadi. Di dalam senjata tersebut, ternyata ada mayat perempuan yang sebelumnya ditemukan.
Mayat perempuan yang keluar dari senjata kelihatannya sudah mati dari 2 hari yang lalu. Meskipun kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya orang itu sudah lama mati. Pemilik tubuh tersebut bernama Hitokawa Hasami, yang diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat ke sungai, lalu dikonfirmasi meninggal dalam perjalanan. Diketahui juga bahwa dia adalah Esper level 2. Maka dari itu mereka pun bertanya-tanya kenapa Esper level 2 memiliki kekuatan yang setara dengan level 4. Akselerator beranggapan bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan kekuatan, tapi juga bisa meningkatkannya. Kemudian dia pun pergi ke rumah sakit sambil berkata mencari tahu tentang itu adalah tugas mereka. Di dalam kamarnya dia bertemu dengan perempuan yang sebelumnya ditangkap DA. Perempuan tersebut bernama Esther. Dia meminta bantuan kepada akselerator karena dengan kemampuannya sendiri dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada awalnya akselerator tidak peduli dengan perkataannya. Dia menjelaskan jika dirinya bukanlah pahlawan keadilan. Namun setelah menjelaskan latar belakangnya, dia pun tertarik membantunya. Akselerator dengan ditemani oleh Esther pergi menuju markas DA. Kemudian setelah sampai, mereka menemukan robot lain yang sepertinya berisikan tubuh Esper. Benda tersebut diklaim memiliki kekuatan super setara dengan Esper level 5. Namun meskipun begitu, orang yang mengendalikan benda itu tidak ingin melawannya, sehingga dia pun kabur meninggalkan akselerator. Di sana, Misaki merasa kesal karena akselerator membawa orang asing. Kotak berisikan makanan yang seharusnya mereka makan juga malah dilemparkan kepada wajah akselerator, sehingga mereka pun harus pergi ke restoran keluarga untuk makan. Esther terlihat sangat bersemangat karena dia menemukan banyak makanan yang belum pernah dia coba. Tak lama setelah itu, akselerator kemudian pergi mencari informasi yang berhubungan dengan keberadaan DA. Dia minta bantuan kepada seseorang untuk menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan pasukan keamanan palsu. Sementara itu, ketika dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh gadis bernama Hitokawa Hasami, dia tidak bisa menemukan apapun. Tapi di dalam mulutnya, dokter itu menemukan sebuah benda. Esther bilang bahwa benda itu adalah jimat spiritual. Mereka kemudian memasuki kamar mayat untuk menyelidikinya lebih lanjut. Di sana, Esther juga berkata bahwa keluarganya dapat menciptakan suatu teknik khusus. Teknik tersebut digunakan untuk menanamkan jiwa palsu kepada orang mati. Dia menyesal karena telah mengajarkan teknik itu secara sembarangan, sehingga menyebabkan masalah besar yang kini telah terjadi. Esther kemudian menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari mayat gadis tersebut. Dia juga mencoba untuk membangkitkannya kembali, dan juga menyesuaikan roh palsu yang telah dia siapkan kepadanya. Pada saat itu, akselerator tidak sengaja menyentuhnya, sehingga dia bisa melihat ingatan yang dialami oleh gadis tersebut. Akibatnya dia dapat mengetahui alasan kenapa Hasami bunuh diri, dan kejadian setelahnya di mana dia dibunuh oleh organisasi DA. それに最後に見えたビジョンはあいつら死体欲しさに殺しまでしてんのか。 Setelah Esther menanamkan jiwa palsu, datang 2 petugas yang terlihat mencurigakan. Mereka masuk ke ruangan itu untuk memusnahkan tubuh Hasami. Namun, akselerator berada 1 langkah di depan mereka. Selain itu, tubuh Hasami juga mulai bangkit sepenuhnya. Setelah bangkit, Hasami menyerang salah satu petugas tersebut. Sedangkan yang satunya lagi diserahkan kepada akselerator. Karena petugas itu menyebutnya sebagai monster, akselerator pun bersikap seperti monster. Sehingga petugas itu ketakutan dan tidak berdaya di hadapannya. Tapi sayangnya, di saat terakhir luka pada kepalanya terbuka kembali, lalu menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Hasami bisa saja mengejar petugas yang kabur, tapi pada saat itu Esther melarangnya karena orang yang ada di depannya sangat berharga bagi dirinya. Sedangkan di luar rumah sakit, salah satu klon Misaka mencoba menghentikan petugas yang kabur, tapi sayangnya dia dikalahkan lalu dibawa sebagai sandera. Setelah diselidiki, tidak diragukan lagi jika semua ini disebabkan oleh organisasi DA. Ketika akselerator mulai terbangun, dia mendapatkan banyak informasi tentang DA. Mereka berpenampilan seperti anti-skill, tapi sebenarnya organisasi rahasia yang cukup berbahaya. Mereka akan melakukan apapun demi menegakkan keadilan, sehingga setiap aksinya mengundang kejahatan yang lebih besar. DA menjadi tumbuh besar berkat anggota anti-skill, serta mantan anggota yang memberi informasi dan teknologi. Selain itu, kebanyakan dari mereka juga merupakan anggota
anggota bermasalah yang sebelumnya anggota anti-skill. Akselerator diperingati untuk hati-hati jika ingin menghadapinya. Namun dia tidak peduli dengan peringatan tersebut dan berkata mau apapun atau siapapun bagi mereka yang telah mengganggunya akan dihabisi. Di lain tempat, Esther mencari tempat persembunyian untuk menyelamatkan klon Misaka. Sementara itu, organisasi DA telah memutuskan akan melawan pemerintah dan di saat yang sama, salah satu dari mereka tertarik kepada klon Misaka. Anti-Skill telah mendapatkan informasi lengkap tentang keberadaan DA. Kemudian di malam harinya, mereka melakukan penyergapan. DA kesulitan melawannya karena perbedaan jumlah pasukan sudah terlalu jauh. Maka dari itu, petinggi DA memerintahkan untuk mengeluarkan senjata andalan mereka. Namun kunci utama untuk mengaktifkan senjata tersebut adalah dengan menggunakan klon Misaka. Untuk mengantar klon Misaka ke tempat penelitian, pasukan DA menggunakan robot khusus dengan harapan bisa membawanya tanpa perlu melawan anti-skill. Akan tetapi pergerakannya berhasil diketahui. Terlebih lagi ada sekelompok esper yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ternyata petinggi sebelumnya yang menjadi sponsor utama DA mengirim mereka untuk memusnahkannya. Alasannya karena DA sudah melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan kekuatan super yang luar biasa, mereka dapat dengan mudah memukul mundur pasukan DA. Sebagian besar pasukan DA juga sudah dikalahkan, sehingga semua rencananya berhasil digagalkan. Di saat yang sama, Esther juga bisa menyelamatkan klon Misaka yang hampir jatuh dari ketinggian. Meskipun DA berhasil dikalahkan, tapi yang mengalahkannya bukan rekan mereka. Dan mereka juga tidak berniat bekerja sama dengan pasukan keamanan. Akibatnya, Esther dan anggota anti-skill harus bertarung menghadapinya. Sementara itu di rumah sakit, Akselerator sudah menyadari situasi yang sedang terjadi. Maka dari itu dia pergi ke tempat kejadian dengan cara terbang menggunakan kekuatannya. Hanya dengan berempat saja, gadis esper dari organisasi kegelapan bisa mengalahkan pasukan DA. Namun, kepribadian mereka sangat buruk dan sulit untuk diajak bicara. Di tengah pertarungan, mereka malah berdebat siapa yang akan lebih dulu untuk dibunuh. Pada saat itu, hanya Asami saja yang dapat melawannya. Akan tetapi, tubuhnya tidak mampu untuk menahan serangan musuh. Maka dari itu, Esther membantu Asami dengan teknik pelindungnya, sehingga memungkinkannya untuk mementalkan setiap serangan. Namun pihak musuh menggunakan rencana yang lebih licik, yaitu menyerang Esther supaya Asami melindunginya. Dengan begitu keduanya bisa terkena serangan sekaligus. Tapi di saat terakhir, Akselerator datang menolongnya. Tak lama setelah dirinya tiba, dia langsung menghempaskan musuh yang ada di depannya. Akselerator meminta Esther dan semuanya untuk segera menjauh. Kemudian dia menakut-nakuti musuh yang sudah tidak bisa bergerak. Sambil menunggu Esther yang sedang melarikan diri, Akselerator mengamati apa yang akan dilakukan musuh. Mereka berempat kemudian menggunakan teknik gabungan dengan memanfaatkan kekuatan dan senjata yang mereka miliki. Karena tidak ada perlawanan, mereka mengira jika Akselerator sudah dikalahkan. Tapi kenyataannya dengan mudahnya dia bisa bertahan dari teknik gabungan dan dapat menghancurkan Iron Maiden dengan suhu yang sangat tinggi. Semua musuh langsung menyadari bahwa dia adalah Akselerator, esper peringkat 1 yang tidak tertandingi. Akselerator kemudian memberi pelajaran kepada mereka. Akan tetapi, meskipun pelakuannya terbilang jahat, tapi dia tidak menindas bocah yang sudah tidak berdaya. Seperti yang terjadi sebelumnya, Akselerator hanya menyerang musuh sampai mereka menyerah atau pingsan.